Selamat pagi semua. Apa kabar? Salam sehat ya. Dimanapun anak-anak ibu berada, semoga tetap kita dalam keadaan sehat. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu sejenak ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita hari ini adalah dengan subtema mengenal perangkat keras komputer, ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa-siswi sekalian dapat mengenal dan memahami perangkat keras komputer. Nah, pengertian perangkat keras komputer. Nah, komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting karena peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi sangat besar. Nah, jadi komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang, ataupun dipindahkan disebut perangkat keras komputer atau disebut dengan hardware. Misalnya seperti keyboard bisa dipegang, mouse, dan masih banyak lagi perangkat-perangkat keras komputer yang bisa kita pegang, bisa dipindahkan, bisa dibawa kemana-mana. Ya. Nah, berikut akan kita pelajari berbagai perangkat keras komputer. Nah, yang bagian A adalah perangkat keras masukan atau input device. Perangkat keras masukan atau input device yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, beberapa peralatan input yang umum digunakan antara lain. Satu, ada keyboard ya, ini contohnya. Nah, keyboard ini hampir mirip dengan mesin tik ya. Dan beberapa tombol tambahan terdapat pada keyboard yang sering kita gunakan. Nah, keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Ya. Nah, ini ya. Ini contoh keyboardnya, dan mungkin anak-anak ibu sekalian sudah sering melihat berbagai jenis macam keyboard. Nah, yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Nah, ini contoh ya. Nah, masih banyak juga contoh-contoh mouse yang saat ini bisa kita lihat ya dan digunakan oleh pengguna. Nah, yang berikutnya adalah scanner atau alat pemindai. Merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Yang berikutnya adalah ada mikrofon mic. Nah, alat ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Kemudian ada webcam atau web kamera. Merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu, sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Nah, ini ya gambarnya. Nah, bagian B, perangkat keras pemrosesan atau proses device. Perangkat keras pemrosesan atau proses device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, CPU atau Central Processing Unit adalah alat proses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi atau output
ke peralatan output. Jadi ada masukan, kemudian diproses, setelah itu ada hasil atau outputnya. Nah, CPU terdiri atas 3 bagian fungsional. Ada disebut dengan ALU, Arithmetic Logical Unit, kemudian ada CU atau Control Unit, kemudian ada register ya. Nah, beberapa peralatan yang ada dalam CPU antara lain ada motherboard. Motherboard merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer. Nah, yang kedua, prosesor, yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Ini contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada memori. Memori merupakan tempat menyimpan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Memori ada 2 jenis, ada ROM, kemudian ada RAM. Yang keempat ada hard disk. Hard disk merupakan tempat menyimpan data pada CPU. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Nah, kapasitas hard disk bermacam-macam, ada dari mulai 1,2 GB sampai dengan 1 tera atau 1000 GB. Ya. Nah, demikian materi kita hari ini. Sebagai kesimpulannya, perangkat keras komputer itu ada namanya perangkat input atau input device, di mana perangkat ini yang umum digunakan ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon mic, ada webcam. Nah, yang kedua perangkat pemrosesan atau process device. Nah, ini namanya CPU tadi ya, di mana di dalam CPU itu perangkat-perangkat yang bisa kita kenal adalah ada motherboard, ada prosesor, ada memori, kemudian ada hard disk. Nah, inilah kesimpulan materi kita hari ini ya, anak-anak ibu sekalian. Nah, semoga materi ini dapat dipahami buat anak-anak ibu sekalian, dan silahkan disimak kemudian dibuat catatannya ya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita minggu depan, lanjutan dari hari ini. Nah, silahkan anak-anak ibu sekalian tetap jaga kesehatan walaupun di rumah ya. Sama-sama kita mengikuti protokol kesehatan sehingga kita terbebas dari yang namanya COVID-19. Nah, sekian anak-anak ibu yang hebat. Selamat pagi, salam sehat, terima kasih.